Makanya saya kompilasi Mahakarya Rekayasa yang dipimpin oleh Irjen Pol Krisnamurti yang sampai sekarang Kapolri Banci pengecut, ya, mental sayur, mental kerupuk, ya, memeriksa anak buahnya aja pun nggak berani, ya, nggak ada gunanya dia itu jadi Kapolri, ya, pokoknya nggak ada gunanya. Ini kasus Halo paling. guys, ketemu lagi di channel Pusat Informasi, channel yang selalu membahas tentang berita, ya, berita-berita yang selalu nanti oleh masyarakat luas, apalagi tentang keadilan, ya. Jikalau kita bicara tentang ketidakadilan atau tentang kebenaran, tentunya kita selalu bahas, yaitu Bang Resmond Sianipar, sang pejuang Jessica Kumala Wongso. Nah, kali ini video beliau ini sangat berapi-api, dan mari kita tonton, simak sampai habis video ini, kita cermati, ya, obrolan Bang Sianipar ini benar atau tidak pernyataannya ini, ya. Menurut saya sih, jikalau memang benar ada sebuah rekayasa sampai terjadinya Jessica Kumala Wongso ini di penjara gitu ya teman-teman, dan di vonis gitu ya gara-gara CCTV yang direkayasa, itu menurut Bang Resmond Sianipar ini tentu sangat kasihan sekali, sangat miris sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sampai Kapolri juga disebut-sebut, ya, Pak Jenderal ini disebut-sebut, ya. Ini mungkin karena terlalu capeknya, terlalu kesalnya ini ya teman-teman ya. Kita tonton videonya teman-teman ya. Oke, kembali lagi dengan Balike Academy, ya. Pada video kali ini, ya, pada teman-teman satu perjuangan yang tetap setia untuk terus kita bersuara, ya, bagaimana ini rekayasa ini bisa kita robohkan, sekaligus apa ya, untuk dokumentasi digital, ya, jejak digital bagi para prekayasa ini, ya. Kita akan kompilasi, ya, perbuatan Mahakarya Rekayasa yang dikomandoi oleh Irjen Pol saat ini, ya, saat itu Kombes Pol apa ini, siapa ini, Krisnamurti, ya, Krisnamurti, dan bawahannya itu saat itu Muhammad Nual Azhar, ya, saat itu berpangkat AKBP, ya, oknum polisi, ya, dan berikut para jaksa, dan satu lagi ini si penipu perekayasa yang dipakai oleh Krisnamurti saat itu, bahkan di backup, dihadiri oleh Krisnamurti, ya, pada saat Christopher ini hadir, ya. Bayangkan, ya, di backup langsung oleh Krisnamurti, ya, dihadiri, ya, penipuan dan perekayasa itu, karena memang dia komandannya, ya, dialah komandan dari para perekayasa ini. Makanya saya kompilasi Mahakarya Rekayasa yang dipimpin oleh Irjen Pol Krisnamurti yang sampai sekarang Kapolri Banci pengecut, ya, mental sayur, mental kerupuk, ya, memeriksa anak buahnya aja pun nggak berani, ya, nggak ada gunanya dia itu jadi Kapolri, ya, pokoknya nggak ada gunanya. Ini kasus paling tragis, paling barbar aja dia diam, ya. Biarkanlah ini jadi jejak sejarah, jejak digital bagi Kapolri Listio Sigit Prabowo itu, ya, bahwa dia itu mental pengecut, ya, kalau menangkap penjahat. Teman-teman, ini sampai segitunya ya, dia itu kemarahan, ya. Bang Resmond ini udah bener-bener marah, makanya dia bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya beliau keluarkan. Saya tahu ini mungkin karena tidak bisa dipendam ya teman-teman ya. Hoax saja online langsung cepat, ya. Tapi kalau jajarannya melakukan rekayasa brutal, langsung bungkam, ya. Mulutnya itu mulut banci, ya, pengecut. Kita nggak butuh Kapolri semacam itu. Makanya saya bilang sama Pak Presiden Joko Widodo, pecat aja orang semacam itu. Nggak ada mentalnya itu memegang panglima hukum, ya, untuk rakyat sipil, ya. Nggak ada gunanya dia itu, ya. Untuk apa itu dibayar oleh rakyat itu dengan gaji dan fasilitasnya? Ya, biarkanlah ini sebagai jejak digital bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya. 1 Maret Dumas saya, ya, 1 Maret 2024 tidak disentuh, tidak diproses, ya. Ngomong tok besar itu orang, ya, nggak berguna itu. Oke, pemirsa, saya akan mengkompilasi, ya, perbuatan Mahakarya Rekayasa ini, ya,
para tim rekayasa ya, yang komandoi oleh ini Krisnamurti ini ya. Pada saat itu Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Bayangkan saudara-saudara ya, perbuatan rekayasa ini ya, padahal ancamannya KUHP 340, harusnya masalah serius hukum itu ya, tetapi dibuat rekayasa ya. Seorang anak manusia sudah 8 tahun dan ini orang seolah-olah ini apa ini ya, di atas hukum Indonesia orang ini ya, seolah-olah nenek moyangnya inilah berjuang untuk Indonesia ya, jadi suka-suka dia ya. Padahal yang benar-benar nenek moyangnya pahlawan ya tidak melakukannya. Inilah pemirsa, kita mirisnya di negara ini, seolah-olah, bukan seolah-olah ya, hukum itu sangat tumpul untuk kita masyarakat biasa ya. Semua pejabat sudah kita hubungi, hasilnya nol. Bahkan sejumlah televisi swasta pun kita hubungi, sampai saya WA, saya telepon, voice call juga nggak berani juga ya. Miris kita sama negara kita ini ya, negara demokrasi atau negara apa kita ini, gak bingung saya. Parah sekali ya. Saya kompilasi lah ini perbuatannya ini bertiga ini orang ini, terutama ini ya di Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 ya. Ya kalian tentu ingat ya, saya sering menjelaskan ketika sebuah file video di double klik ya dengan video decoder apapun, maka dia akan otomatis membaca metadatanya. Kalau metadata 1920, 1080, maka ketika di double klik, dibuka dengan video decoder atau video player apapun, dia akan membaca metadatanya yang tersimpan di dalam file tersebut, ya, di bagian atas. Ya, header namanya sebelum kontennya. Nah, metadata itulah yang dibuka atau dibaca oleh sembarang video decoder, sehingga menentukan luasan atau dimensi ketika dia dibuka pertama kali sebelum dimanipulasi oleh user ya. Maksudnya dimanipulasi itu digeret, di drag ya untuk mengubah lebarnya ya. Tetapi pada saat dibuka pertama kali ya, dimensi dari video yang dibuka adalah sesuai dengan metadata yang tertanam di dalam file video tersebut ya. Jadi kalau file video dengan dimensi 1080p ya dengan resolusi 1920 1080, maka dia akan jelas ya, lebar, tingginya memenuhi dimensi laptop kalian. Kalau 960H atau lebih kecil, maka dia sesuai dengan metadatanya. 960H, yaitu 96576 ya, seperempat lah, sekitar seperempat ya, secara spasial di monitor laptop. Ya gitulah. Nah ini saya kompilasi ya, jadi mereka ini, si perekayasa ini ya, dalam judul Mahakarya Rekayasa, bongkar terus bang, pokoknya terus kuliti terus, pokoknya harus sampai terang benderang ya bang ya, sampai nanti ada tanggapan dan nanti kasus ini benar-benar menemukan titik terang ya bang ya. Krisnamurti ini ya, yang tidak malu-malu ya, secara terbuka di persidangan ya, mereka kira tidak akan ada yang mengupas menguliti perbuatan rekayasa mereka karena mereka di backup oleh kekuasaan ya. Bayangkan Christopher aja dihadiri nih, si perekayasa ini ya, komandannya Krisnamurti nih, Irjen Pol sekarang. Mudah-mudahan lah dia dipecat tuh ya, dipecat pidana kan seumur hidup atau hukuman mati itu orang. Ini orang ya. Nah, saya kompilasi ya, tapi saya demonstrasikan dulu ya supaya kalian mengerti ya bagaimana video decoder atau sembarang video decoder membaca metadatanya ya. Nah, ini ada dua contoh ya metadata. Kita lihat saja membaca metadatanya, nggak perlu program ya. Nah, ini 1080p yaitu lebarnya 1920, tingginya 1080 pixel ya. Ya ini. Oke. Terus yang ini saya kasih contoh yang 960 576 atau 960H ya. Kalau kita buka kan, kalau 1080p, nah ini dia. Ya hampir memenuhi ukuran laptop ya. Betul, sementara kalau yang 960H ya cuma sebegini ya, karena sembarang video decoder itu akan membaca metadata yang ditanamkan di dalam file video tersebut. Jadi file video tersebut bukan hanya isi atau pixel-pixel saja ya, tetapi ada identitasnya, yaitu metadatanya ya. Nah itulah yang kita jejak secara visual untuk membongkar mahakarya rekayasa dari Krisnamurti, Muhammad Nual-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi kita jejak lewat bagaimana ketika dia di double klik dan dibuka oleh sembarang video decoder ya. Saya bilang sembarang video decoder karena programmer ya ketika membuat video decoder pasti untuk menentukan
ya, luasan ketika ditampilkan pertama kali itu pasti membaca metadata yang tertanam pada file video tersebut. Itu tidak mungkin dia tentukan secara statis ya, pasti secara dinamis berdasarkan metadata yang tertanam di dalam file video tersebut. Oke, inilah kompilasinya. Saya temukan 17 kasus ya, 17 kali ditampilkan secara barbar brutal ya, tanpa malu-malu mereka menampilkan yang seharusnya file video tersebut ukurannya semua 1080p ya, 1920 1080 pixel sesuai poin 27 Muhammad Nur Al-Azhar ya. Tetapi apalah mereka lakukan? Mereka rusak resolusinya. Inilah, siapa lagi yang menyuruh kalau bukan si apa ini, Krisnamurti ini ya. Ya, inilah perbuatannya di kamera 7 ya. Inilah perbuatan barbarnya Krisnamurti ini ya. Di atas hukum ini, mengaburkan, mengerdilkan semua objek ya. Jadi harusnya aslinya begini 1080p ya, 1920 1080 menjadi begini 960 ya.